Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Intan Saleh dengan NIM 2306578. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat praktik mengajar untuk mengampung mata kuliah pembelajaran menulis. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Nah, kembali lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang menulis cerita pendek. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mudah memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen siapa-siapa teman kalian yang tidak hadir. Gimana? Ada nggak teman kalian nggak hadir pada hari ini? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti hari ini lengkap ya. Nah, baik anak-anak, seperti yang Ibu katakan tadi, yaitu hari ini kita akan belajar mengenai menulis cerita pendek. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik mampu menulis cerpen secara kreatif dengan menggunakan bahasa yang menarik dengan memperhatikan unsur-unsur dan strukturnya. Nah, yang akan kita pelajari yaitu yang pertama ada pengertian cerita pendek, yang kedua ciri-ciri cerita pendek, yang ketiga unsur-unsur cerita pendek, yang keempat struktur cerita pendek, dan yang kelima yaitu ada langkah-langkah menulis cerita pendek. Baik, langsung saja. Cerita pendek. Nah, cerita pendek atau biasa kita sebut cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara sederhana, pendek, jelas, dan ringkas. Nah, cerita pendek ini hanya cerita ringkas yang hanya dibaca dalam sekali duduk saja. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama, cerita pendek itu panjang karangannya maksimalnya ada 10 halaman. Jadi panjang cerpen berkisar antara 500 kata sampai 10.000 kata. Yang kedua yaitu habis dibaca dalam sekali duduk. Nah, maksudnya bagaimana anak-anak? Jadi ketika kalian membaca sebuah cerpen, kalian tidak membutuhkan waktu berhari-hari untuk menghabiskan satu bacaan cerpen. Kalian cukup membacanya dalam sekali duduk. Ketika kalian membaca, kemudian sudah selesai, itu merupakan bacaan dari cerpen. Yang ketiga yaitu dalam sebuah cerpen hanya terdapat satu konflik. Nah, cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Jadi tidak banyak cerpen juga itu tidak banyak tokohnya, mungkin hanya 1, 2, 3, sampai 4 orang saja. Yang keempat yaitu perwatakan tokoh ditulis secara lengkap. Jadi anak-anak, sampai di sini, sampai di pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, apakah kalian paham? Paham, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita lanjut pada unsur-unsur cerita pendek. Nah, unsur-unsur cerita pendek ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya kepada kalian, apa sih itu unsur intrinsik? Nah, betul sekali. Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur yang terdapat di dalam cerpen atau di dalam sebuah bacaan atau cerita. Nah, unsur intrinsik ini terdiri atas tema atau ide pokok permasalahan yang didasari dalam sebuah cerita. Yang kedua ada latar. Nah, latar ini
tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan ini yaitu siapa pelaku cerita atau siapa karakter yang terdapat dalam cerita tersebut. Nah, yang keempat ini ada sudut pandang. Nah, apakah sudut pandang pertama atau sudut pandang orang ketiga? Yang kelima yaitu alur. Nah, alur ini terdiri dari yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya yaitu ada amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang disampaikan atau pesan tersirat dalam cerita pendek yang kita baca. Nah, cerpen ini untuk mengingat kembali unsur intrinsik ini kita bisa mengingat kata latar telur anto. Nah, itu bisa dipersingkat menjadi latar telur anto yang artinya latar, tema, alur, penokohan atau tokoh, dan amanat. Apa anak-anak? Latar telur anto. Bagus. Nah, sampai di sini paham? Nah, selanjutnya kita beralih ke unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar cerita yang menjadi faktor pendukung di luar cerita. Nah, ada bahasa yang digunakan di sini. Kira-kira dalam sebuah cerita itu menampilkan atau menuliskan bahasa daerahnya atau bahasa asing, atau mungkin di situ kita menggunakan bahasa campuran. Nah, kemudian ada latar belakang pengarang dan ada nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, nilai yang terkandung di dalam cerita pendek ini adalah nilai moral atau nilai sosial ataupun nilai budaya, bahkan nilai religi atau nilai agama. Bagaimana anak-anak? Paham? Paham, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita belajar struktur dalam teks cerpen. Nah, kalian ada nggak yang tahu apa saja struktur cerpen? Orientasi, mantap. Nah, baik, Ibu akan jelaskan yang pertama yaitu abstrak. Nah, abstrak adalah gambaran dari sebuah cerita struktur cerpen. Yang satu ini bersifat opsional. Nah, maksudnya abstrak ini boleh ada, boleh tidak, dan abstrak tidak selalu ada di dalam cerpen. Nah, abstrak inilah yang dikembangkan dalam menjadi sebuah cerita. Yang kedua yaitu ada orientasi, di mana orientasi ini akan berisi tentang latar cerita seperti tempat, suasana, dan waktu itu dimasukkan ke dalam struktur cerpen. Nah, orientasi atau perkenalan di bagian ini pengarang akan mengatur adegan dan menginformasikan hubungan antara tokoh struktur. Yang ketiga yaitu ada komplikasi, di mana pada bagian ini mencakup urutan kejadian atau permasalahan yang memiliki hubungan sebab akibat. Nah, di tahap ini juga biasanya pencerita menceritakan karakter dari tokoh. Nah, bagian selanjutnya yaitu evaluasi, di mana pada bagian ini di dalam cerpen merupakan bagian yang menceritakan klimaks permasalahan di dalam cerita. Nah, dalam struktur ini juga mulai disebutkan penyelesaian masalah yang terjadi. Nah, struktur yang terakhir yaitu ada resolusi, di mana resolusi mencakup bagian yang menerangkan pemecahan masalah. Di sini pembaca akan diberikan penjabaran cerita mengenai solusi yang diambil oleh tokoh. Nah, di sini selesai cerita dari sebuah cerpen dengan struktur dari cerpen. Bagaimana kalian paham mengenai struktur cerpen? Paham. Nah, yang keenam yaitu koda, di mana di dalam struktur ini terdapat amanat pesan atau pembelajaran yang bisa kita ambil. Nah, sebelum Ibu memberikan tugas menulis cerpen, Ibu akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menulis cerpen. Pertama, yaitu
kalian harus menyisihkan waktu 10-20 menit. Setelah itu mencari ide atau menentukan tema yang akan kalian kembangkan atau yang akan kalian ceritakan. Yang kedua yaitu tentukan tokohnya siapa, latarnya di mana, kapan suasananya, terus amanah yang kita sampaikan apa, alurnya juga harus kita tentukan. Apakah nanti ceritanya akan dimulai dari awal sampai akhir atau malah sebaliknya. Yang ketiga yaitu membuat kerangka cerpen. Buatlah kerangka mulai dari struktur yang pertama sampai struktur yang terakhir. Nah, yang terakhir langkah-langkah yang bisa kita yaitu buat kerangkanya. Kembangkan kerangka yang sudah kita tulis menjadi cerpen dengan gaya kita sendiri. Bagaimana anak-anak? Kalian paham? Paham. Masya Allah. Nah, karena ibu tadi udah jelasin bagaimana strukturnya, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, kalian ibu kasih waktu untuk menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi kalian. Bagaimana anak-anak, sudah? Nah, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua karena sudah berhasil menulis cerpen sendiri. Kalian hebat. Nah, jadi anak-anak, langkah mudah menyusun cerpen yaitu yang pertama membuat kerangka terlebih dahulu. Nah, kemudian menentukan temanya, tokohnya siapa, bagaimana alurnya, dan lain-lain. Nah, sebelum ibu akhiri perkuliahan hari ini, ibu mau tanya ulang mengenai materi tadi. Ada yang masih ingat bagaimana pengertian cerpen? Nah, bagus. Yang kedua, ada yang masih ingat bagaimana ciri-ciri cerpen? Pintar. Nah, yang ketiga, ada yang masih ingat unsur-unsur cerpen? Tema, apalagi? Penokohan, pintar. Yang keempat, yaitu ada yang masih ingat struktur cerpen? Abstrak, orientasi yang bagus. Nah, tepuk tangan untuk kalian. Udah mau pada pulang nih. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk kita. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, demikianlah tadi materi tentang menulis cerpen. Semoga apa yang ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.